Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys YouTube semua? Masih dengan Oos di channel Octacellular. Kali ini kita akan membahas tentang data scientist. Langsung aja ya guys, kita nanti kalian bisa cek di sini. Oke, untuk menjadi apa sih data scientist itu? Data scientist itu adalah seorang ilmuwan di bidang data. Jadi dia adalah bisa dibilang peneliti. Jadi dia meneliti suatu data menjadi bermanfaat untuk seluruh orang yang membutuhkan gitu. Nah, nanti di sesi keduanya di part keduanya kita mau ngomong data scientist untuk bank ini, data scientist untuk orang perusahaan otomotif ini nanti kita bahas by topik ya guys. Jadi ini kita nggak ke bahasa pemrogramannya, tapi kita ke arah konsep-konsepnya. Jadi basic konsep. Jadi dari global konsep, basic konsep itu. Jadi kita akan mempelajari itu. Nah, di sini kita bisa lihat di layar syarat utama jika ingin menjadi atau mempelajari data scientist. Ya, kita singkat aja menjadi DS ya. Dan secara mudah dipelajari dan dipahami. Yang satu, seorang data scientist itu bukan hanya memahami pemrograman, memahami matematika, statistika, dan lain-lain. Enggak, itu bukan syarat utama data scientist. Syarat utama data scientist atau DS itu adalah satu, dia menguasai atau memahami konsep dan cara kerja di bidang tersebut. Gitu. Nah, jadi satu, dia menguasai, memahami cara kerja konsep di bidang tersebut. Ya, contoh ya. Misalnya saya di bidang pembangkit listrik. Ya. Kebetulan saya misalnya punya customer di bidang pembangkit listrik, maka saya sebagai data scientist, saya harus menguasai cara kerja dari pembangkit listrik, terus dari cara listrik itu diambil, diolah, dan dari listrik itu dikirimkan ke customer dan sampai kepada kita dan digunakan. Nah, itu dia harus memahami konsep dan cara kerjanya. Kenapa? Memang bisa dipelajari oleh orang-orang yang baru di bidang tersebut, tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Nah, sedangkan ketika kita hanya seorang ahli pemrograman, ahli database, itu saja nggak cukup. Karena dia butuh lama untuk memahami konsep dan logika dari dan cara kerja dari bidang tersebut ya. Jadi menguasai atau memahami konsep. Kenapa? Memang scientist itu ilmuwan, orang yang benar-benar ahli di bidang itu. Jadi bukan sombong, maksudnya bukan juga dia memang orang yang berkecimpung di bidang itu, dia memahami bidang itu. Jadi jangan kita misalnya mengambil seorang data scientist dari luar masuk, terus dia belajar dulu tentang ini, akhirnya menjadi lama. Itu lebih baik adalah orang yang dalam, yang ahli, meng-hire programmer atau meng-hire seorang programmer lah, untuk minta dibuatkan seperti itu. Itu lebih cepat prosesnya dan lebih tepat dan mengena ke kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, mampu membuat algoritma dari cara kerja bidang tersebut. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah proses. Misalnya kalau algoritmanya panjang, bikin aja satu bagian algoritma, misalnya dari bagian bahan bakar masuk ke mesin pembangkit ya mau batu bara, mau solar, mau gas masuk ke mesin, mau mesin turbin, mesin gas, atau mau juga sebagai turbin PLTU dan lain-lain lah, turbin gas dan lain-lain. Nah, setelah dari turbin masuk ke generator atau ke pembangkitan listrik untuk dikirim ke gardu-gardu, didistribusi dengan gardu-gardu. Seperti itu untuk orang pembangkit. Untuk orang otomotif, dari baja, potongan baja rangka, dimasukin ke dalam pabrik, digambar di mall, dipotong-potong oleh robot, terus dipasangin, dirakit frame-nya, habis itu ditaruhin mesin-mesinnya, didudukin, habis itu disemprotin ke zat anti karat, lalu ditutup pakai bodi mobilnya, bodi atau karoseri mobilnya dipasang,
lalu abis itu interior dalamnya, dan akhirnya diuji kualitas. Dan nah itu orang-orang seperti itu, data scientist, orang-orang yang di manajemen, orang-orang yang di manajemen level atas yang mengerti proses proses atau SOP, standar operation prosedur, sampai ke detail dari SOP atau IK. Nah, jadi ya instruksi kerja, jadi satu-satu gitu. Nah, jadi dari yang saya mau sampaikan tadi itu adalah mampu membuat algoritma. Nah, setelah kita punya algoritma prosesnya dari SOP tadi, jadi bedanya dengan SOP kan cara kerja langkah-langkahnya. Nah, kalau algoritma itu adalah dibuatkan sebuah konsep untuk pemrogramannya nanti gitu. Oke. Jadi bedanya itu ya. Jadi gitu. Algoritma itu bukan logaritma ya. Itu beda. Jadi algoritma. Jadi algoritma itu proses-proses tahapan-tahapan yang kita buatin. Nah, setelah udah menguasai konsep, mampu membuat algoritma, lalu dia juga harus menguasai konsep efektif, efisien, dan optimal ya, untuk mengurangi kerugian WTPBR, waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan risiko. Nah, jadi setelah dia menguasai konsep cara kerja di bidang tersebut, dia juga mampu membuat algoritmanya. Nah, dia juga menguasai konsep efektif. Apa itu efektif? Efektif itu adalah penggunaan sesuatu, biasanya dengan bahan yang dikonsum atau yang kayak bahan bakar, terus makanan atau bahan-bahan lah, resource. Itu harus efektif gitu. Itu efisien. Sorry. Gini. Sorry, ketukar. Efektif itu terkait dengan peralatan biasanya. Peralatan. Misalnya motor, mobil, mesin. Nah, itu harus efektif. Artinya ketika mesin itu, alat itu diciptakan, itu harus sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai contoh memotong sebuah benda dengan pisau, padahal harusnya menggunakan mesin potong, gerinda dan lain-lain. Atau misalnya melakukan ekskavator buat menggali, dipakai buat mengangkut beban-beban yang berat. Harusnya menggunakan kren atau pakai kren dan selanjutnya dan sebagainya. Nah, itu harus efektif. Memang itu bisa digunakan, tapi tidak efektif. Oke. Lalu efisien. Efisien itu biasanya terkait resource tadi, benda-benda yang kayak dikonsum ya. Kayak pakai bahan bakarnya efisien nggak nih? Kalau nggak efisien, borosnya di mana gitu. Nah, dia harus menguasai konsep tadi itu, efisien itu. Jangan-jangan kita boros nih, penggunaannya nggak sesuai dengan porsinya. Nah, terus habis itu optimal. Nah, dari bahan resource dan dari alat, dari efektif dan dari efisien. Resource efisien itu terkait kayak bahan resource ya, efektif terkait alat-alat ya. Jadi alat-alat dan resource itu optimal nggak digunainnya. Jadi EEO, efisien, efektif, optimal. Jadi kita beli dengan misalnya kapasitas pembangkit listrik dengan kekuatan 3 mega watt ya, tapi kita bisa menggunakannya hanya 2 megawatt. Misalnya karena ya mungkin faktor perawatan. Nah, dia harus mengerti tentang apa itu perawatan gitu, maintenance, scheduling, atau terkait schedule, atau permintaan customer. Halo, Pak, listriknya minta cuma 2,5 mega ya, jadi request dari customer gitu. Ya, nggak selalu PLN, mungkin pembangkit listrik di mall, pembangkit listrik di perusahaan, di pabrik-pabrik, itu bisa kayak gitu. Oke, jadi untuk bicara lebih jauh ke arah data scientist, itu, jadi memang saya nggak bilang ini susah, tapi juga nggak bilang ini mudah gitu. Karena harus memiliki tadi ketiga konsep wajib ini. Nah, baru yang keempat itu, ya kan, syarat terakhirnya adalah di sini bisa membuat nomor 1 sampai 3 menjadi sebuah solusi yang insya Allah pasti. Nah, jadi gini. Halo Pak, saya menawarkan sebuah ini.
pas kita jalankan solusi itu kok nggak berhasil ya. Itu kan yang penting kita udah mengikuti aturan Pak, sesuai dengan benar. Mau berhasil atau enggak itu bukan targetnya kita, yang penting dipakai. Salah. Pak, saya punya konsep, misalnya waktu itu kita pernah belajar tentang agile. Ya, belajar agile. Jadi sebuah agile itu digunakan, diproses. Agile itu kalau belum pernah belajar nanti di googling ya. Agile itu sebuah metode untuk melakukan pekerjaan itu lebih efisien gitu, lebih efektif dan lebih optimal. Jadi kayak konsep EEO itu sendiri. Nah, ketika dipakai, ketika Pak ini bisa membuat revenue Bapak menjadi naik dan cost Bapak menjadi turun, itu ketika tidak terbukti, jangan menyatakan Pak, kita yang dilihat bukan dari segi itunya Pak, tapi dari segi sudah melakukan implementasi ini. Nah, itu salah. Atau sudah, itu menurut saya salah. Karena setiap yang kita lakukan dari 1 sampai 3 ini, ya, yang bisa membuat nomor 1, 3 menjadi sebuah solusi yang insya Allah pasti. Jadi, kalau kamu nabung, kamu puasa, kamu ibadah, dan kamu rajin bersedekah, maka kamu akan masuk surga dan kamu nggak boleh melakukan kesalahan. Kalau kesalahan tobat itu pasti, itu hal yang pasti gitu. Itu kan agama. Kalau di dalam bidang bisnis, oke. Oh, kamu jangan boros ya, ini kamu penjual, misalnya saya tukang kue, brownies, bikin brownies ya, waktu bikin jangan tumpah-tumpah, terus menggunakan ovennya jangan lama-lama. Nah, itu seperti itu. Itu semua udah ilmu yang pasti. Jadi matematika. Nah, jadi kalau kita ngomong data scientist, ilmuwan, itu adalah matematika dan hasilnya adalah matematika. Di dalamnya itu logika dan algoritma. Nah, jadi algoritma tadi isinya logika-logika ya. Jadi algoritma, dalamnya tuh logika-logika. Nah, itu. Ya, jadi di sini saya tambahin mampu membuat algoritma dalam kurung logika-logika. Oke. Nah, baru kalau kita udah punya 4 konsep ini, baru bisa memulai dengan inisiasi. Ya, kalau saya bahasanya inisiasi. Inisiasi. Atau mulai dari mana? 1, bikin project-nya, ya. Bikin project-nya, si scientist itu harus pakai project. Dan harus ada dari setup target, mulai dari budgeting. Budgeting ini nggak selalu dengan uang ya. Budgeting, terus planning, lalu planning, monitoring, dan improvement. Oke, nanti ini kita inisiasi ini kalau udah jadi berjalan dengan baik, dia bisa menjadi sebuah AI, artificial intelligence. Nanti kita nyambung ke situ. Nah, tapi kita belum ke AI dulu ya. Tapi tujuannya kita mau mengarah ke sana, artificial intelligence. Oke, kita cek dulu durasi udah berapa lama. Oke. Udah 13 menit. Oke, untuk part 1 ini mungkin sampai 15 menit aja ya, atau paling lama 20 menit lah. Ini bukan janji, ini hanya asumsi perkiraan gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke, kalau ada yang mau nanya, ini aplikasinya pakai Active Presenter, jadi supaya bikin ini bisa layar desktop dan ini. Ini free, bukan bajakan, jadi boleh download. Kalau mau bayar, dapat fitur lengkap. Kalau free, dia cuma sekedar recording dan ngasih label-label. Oke, nanti setelah ini saya nggak akan tambah-tambah macam-macam label-label, biar kita fokus. Oke, jadi buat bapak-bapak yang di perusahaan atau yang di tempat kerjanya, silahkan mempelajari ini, menguasai, memahami konsep cara kerja bidang tersebut, mampu membuat algoritma, logika, 3, menguasai konsep efektif, efisien, dan optimal. Sorry backgroundnya berisik, karena sekarang jam 9.42 di rumah lagi banyak orang jualan juga ya. Nah, terus bisa membuat nomor 1 dan 3 nomor 1 itu menguasai bla bla bla, itu menjadi sebuah solusi yang isinya insya Allah pasti memberikan ya tujuan kita. 1 ya, jadi ini hemat ini waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan resiko.
Oke. Hemat waktu, tenaga, pikiran, biaya, resiko. Kenapa sih ini yang paling penting? Iya, ini udah mencakup keseluruhan. Ya maksudnya, ini udah sebuah nilai yang mutlak yang harus dimiliki oleh seluruh perusahaan, instansi, negara, kampus, dan lain-lain. Oke, jadi ketika kita ngomong data scientist, pastikan memang orang tersebut memiliki poin 1 sampai 3. Oke, gitu. Nanti ketika sudah, dia bisa 4. Nah, baru setelah udah memiliki hal ini 1 sampai 3, baru kita mulai bikin project, ya kan? Kita membuat budgeting, planning, terus monitoring. Habis itu sudah ada schedule-nya, baru kita bikin namanya implementation. Nah, jadi kenapa? Karena yang kita bikin project ini karena kan orang lain juga sibuk, punya pekerjaan masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita nggak bikin project schedule itu, nah kita nggak bisa melakukan bekerja dengan tidak menzolimi orang lain gitu. Tiba-tiba, Pak, kita meeting, kita harus bikin projectnya, schedule-nya, komitmen. Jadi mereka juga bisa mempersiapkan data-data dan mempersiapkan keseluruhan dari isinya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di part kedua mungkin ya. Nanti untuk konsep misalnya bank ya. Nanti kita bicara masalah bank, data scientist di bank apa aja gitu. Oke, semoga nanti ada waktunya. Nah, ini untuk tahap 1 udah berapa menit nih? Kita 4 menit lagi lah ya, 4 menit lagi. Jadi ketika ini inisiasi atau awal ya, inisiasi atau awal atau diawali. Saya nggak mau pakai bahasa canggih-canggih karena biar bisa dipakai oleh seluruh khalayak. Jadi misalnya yang bukan orang pendidikannya S2, S3 bisa memahami ini gitu. STM, SD atau yang tidak memiliki pendidikan khusus di bidang di bidang data ilmu kependidikan, dia bisa memahami. Jadi seperti ini. Jadi kita bikin projectnya, atur ya budgeting tuh apa aja sih? Budgeting itulah nanti kita kumpulin. Jadi nggak selalu duit. Budgeting itu bisa jadi departemen apa ya. Jadi kita bahas dulu dari budgeting ini ya. Jadi budgeting itu orangnya siapa aja, ahli-ahli yang mau kita kumpulin siapa aja orang-orangnya. Ahli ya. Yang tadi ahli dari nomor 1 sampai 3 ini. Terus habis itu kita setup waktunya. Kapan aja kita mau meetingnya. Seminggu sekali, sekali pertemuan 2 jam. Jadi sebulan 4 kali pertemuan. Oke, terus ini terkait budgeting ya. Tadi kan udah ada orangnya, waktunya ya. Jadi udah tahu waktunya kapan. Terus habis itu kebutuhan yang dibutuhin apa aja sih dalam meeting itu. Misalnya yang dibutuhin ada butuh alat ini, butuh alat ini, butuh ini. Nah itu semua harus disiapin di budgeting. Jadi jangan sampai kalau nggak ada budgeting, kita melakukan projectnya kayak angin ribut gitu, badai. Sebenarnya angin tuh bagus kalau dia bisa diatur ke kiri terus, ke kanan terus. Tapi kalau tahu angin ribut tuh kan kayak angin puting beliung, itu karena dia pusing gitu. Dia nggak bisa mengatur antara suhu dan tekanan udara, tekanan suhu dan tekanan udara. Jadi ketika terjadi dorongan, dia akan pusing. Nah itu juga orang ketika dia nggak punya budgeting, dia kena tertekan, terus dia juga nggak tahu harus dikemanakan nih tekanan-tekanan ini, di deliver ke siapa gitu. Habis itu dari hal-hal yang tadi saya udah sebutkan tadi itu budgeting itu seperti itu. Jadi butuh orangnya, terus butuh waktunya kapan, dan apa aja yang dipakai nanti buat mengerjakan itu. Setelah itu, halo sayang. Nah, habis itu, kalau udah selesai, kita bikin planning, perencanaan. Jadi ketika sudah budgeting persiapan ini, baru perencanaan. Nah, direncanakan tuh, jam berapa, hari apa. Habis meeting itu langsung mulai diimplementasikan, mengumpulkan datanya, ngelihat ke lapangan. Karena misalnya kita punya banyak kantor cabang. Setiap cabang pasti memiliki ciri khas tertentu.
Standarisasi sama, tapi akan ada tambahan atau pengurangan gitu. Misalnya kalau di sebuah pabrik otomotif, kalau ganti produk pasti ada yang berbeda. Nah, itu harus di planningkan. Habis itu, setelah itu dimonitoring. Nah, dimonitoring tuh. Setelah direncanakan, dikerjakan, dimonitoring tuh. Habis dimonitoring, dibikin improvement. Nah, baru setelah ada improvementnya, sudah ada konsep dari. Nah, jadi konsepnya udah jadi ya. Jadi di sini habis dibikin projectnya, diimplementasi. Nah, diimplementasi ini hasil dari tadi konsep yang nomor 1 itu ya, nomor 1 sampai nomor 3 di atas ya. Apa kita nyebutnya itu adalah jadi implementasi itu mulai membuat itu gitu, mulai melakukan gitu. Jadi istilahnya memulai lah ya. Memulai project. Ingat ya, ini sampai ada improvement ya. Jadi kalau belum selesai, jangan dulu dimulai, karena nanti akan merusak atau mengganggu sesuatu yang udah baik, gitu. Jadi jangan sampai, karena ini kan kita tujuannya adalah data scientist untuk memberikan itu ya, tadi ya, efektif, efisien, optimal ya. Nah, jadi pastikan itu. Oke. Jadi untuk bahasan kali ini udah lewat nih, mohon maaf. Terima kasih, sekian, semoga mudah dipahami, dan nanti di part selanjutnya kita akan bicara implementasi ya. Kita akan coba langsung implementasi misalnya untuk data scientist di bank. Oke, terima kasih. Mohon pamit, silahkan ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.